Halo semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Skinariansa. Saya Riansa Gasaputra. Saya Bintang Pertama Yudhistira. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang alat yang telah kita buat, yaitu dengan nama Automatic Sprinkler System, yang nantinya akan dijelaskan pada segmen berikutnya. Sistem penyiraman otomatis berbasis IoT menggunakan sensor kelembapan, aplikasi smartphone, dan mic filtering untuk mengoptimalkan irigasi dan mencegah kekeringan di lahan pertanian. Ya, untuk flowchartnya ini untuk dimulainya itu pertama terhubung ke internet dulu untuk programnya, lalu selanjutnya kita menginisiasi program loopingnya, lalu mengirim data ke database. Jika kelembapan tanah yang didapat itu kurang dari 30%, itu akan menyiram tanaman atau nanti menyalakan relay gitu kan. Lalu kembali lagi ke inisiasi program. Jika tidak, nanti akan langsung ke menginisiasi program lagi. Itu akan terjadi looping secara terus menerus hingga listriknya mati. Untuk wiring diagramnya ini terdapat di pojok kanan atas. Itu untuk secara visualnya. Lalu untuk keterangannya itu nanti ada di sebelah kiri bawah, itu ada dua tabel. Untuk tabel yang pertama itu cell measure, itu untuk letak pin itu ada di node MCU, lalu di sensor itu sendiri. Lalu untuk di node MCU pin A0 itu tersambung ke sensor A0 juga. Lalu untuk pin 3V3 node MCU tersambung ke pin VCC sensor. Lalu pin node MCU GND atau G aja itu ke pin sensor GND juga. Selanjutnya untuk outputnya ini di relay. Untuk pin node MCU nanti 3V3. Untuk outputnya nanti di relaynya nanti pinnya di VCC. Lalu node MCU pin GND atau G aja. Di pin output atau relay nanti GND. Lalu untuk node MCU itu pin D5 atau GPIO 14 itu tersambung ke pin relay in. Iya, selanjutnya untuk penerapan sistem mic filtering dari project ini adalah yang dilakukan adalah penguncian mic filter atau mic dari perangkat microcontrol dari IoT itu sendiri. Di sini kita melihat apakah si ESP telah terhubung. Di sini ada mic yaitu 4C11AE, ini adalah mic yang dimiliki oleh ESP. Bisa dicek di sini di DHCP server. Di sini statusnya ESP-nya bound. Dengan selanjutnya mengaktifkan fitur mic-nya melalui WLAN 1, diklik dengan mematikan untuk default autentikasinya. Jadinya hanya perangkat yang telah ditambahkan pada fitur access list yang akan bisa masuk ke dalam WiFi tersebut. Di sini saya akan mencontohkan apakah WiFi dari router home ini dapat diakses oleh laptop atau tidak. Di sini saya akan mencoba. Di sini terdapat connection failure atau gagal dengan ditandai tulisan connection failure ini dan tanda seru. Mungkin itu penerapan dari mic filtering dari project ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Autentikasi dari token, SSID dan password. Selanjutnya di sini ada void loop yang digunakan untuk digital read untuk soil moisture-nya. Di sini ada nilai kalkulasi perhitungan agar datanya nanti tidak mentah ya, sudah dikalkulasi agar mendapatkan tampilan yang baik. Di sini ada
soil moisture yang dinyatakan dalam percentage. Di sini ada pengkondisian apabila keadaan kelembapan air kurang dari 30, maka digital weight dari pinnya adalah low. Low itu mati ya. Apabila nanti lebih tinggi daripada 30, maka si motor pinnya akan nyala. Di sini ada untuk OLED display, tidak digunakan ini karena kita menggunakan LCD biasa. Di sini ada send data untuk Google Sheet. Di sini ada Blink yang nanti digunakan juga agar sinkron dengan Google Sheet. Selanjutnya ada script dari Google yang nanti akan bisa didapatkan di link spreadsheet kalian, dan juga scriptnya nanti akan tersedia di link GitHub ya teman-teman. GitHubnya nanti ada di deskripsi video. Selanjutnya ada string soil. Ini digunakan sebagai penanda untuk nilai value-nya. Di sini menggunakan value 2 sama dengan plus string me. Di sini string me adalah penanda untuk kelembapan dan mesin. Di sini ada soil moisture percentage dipanggil kembali. Untuk ke blend, ini untuk V0 adalah inisiasi di blendnya. V0 itu untuk BA itu adalah kelembapan, dan V1 untuk nilai mesin yang nantinya akan ditampilkan pada blend monitor. Ya, untuk ini kita running langsung. Untuk sumbernya ini kita pakai powerbank ini. Oke, ini akan nyala, nanti tersambung ke WiFi. Untuk kan di program awal tuh kita untuk inisiasi WiFi, untuk WiFi nya kita setting yang sama ya. Untuk namanya seperti di program, untuk router home, lalu untuk passwordnya 1111. Oke, kita cek this. Oke, selanjutnya kita tunggu perangkatnya terhubung. Kita tunggu ya. Ini ada ESP, itu untuk ESP nya. Lalu kita cek selanjutnya tuh ke blinknya. Nah, blinknya ini untuk ini ada notifikasi hijau, ini tanda nyala. Lalu ini kelembabannya 40%. Untuk mesin itu nanti ada 0 sama 1. Untuk 1 itu kan kondisi menyala, lalu untuk 0 itu mati. Kelembabannya 40%, nanti jika di bawah 30% mesin baru menyala. Untuk ini kenapa kami bisa mendapatkan kelembapan sekian, karena di sensor ini saya memakai tisu basah, dan ini nanti akan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nilainya berbeda yang akan dikirim ke si ESP. Untuk ini tadi untuk datanya, jika kita lihat di sini kan untuk satu lampu karena kurang lembab, lalu kalau kita tekan dikit lagi maka akan dua-duanya nyala. Oke. Ini untuk menandakan tinggi. Sebenarnya kita bisa mengidentifikasi tinggi rendahnya dari ini, tapi jika kita lihat ini pas menyala, kita lihat ini di blink itu 67%, itu sangat tinggi. Maka itu jika light ini menyala itu bisa sekitar di atas 50%. Untuk indikasi secara gamblang kita kalau kita tidak melihat dari data. Lalu selanjutnya di program di set untuk relay akan menyala jika di bawah 30. Untuk itu kita pengujiannya kita angkat ini aja, ini, maka nilainya di sini. Nah, di sini akan 0 untuk kelembabannya. Untuk mesin 1 itu menyala. Selanjutnya kita lihat di relay hijau menyala. Lalu di stop kontak ini, nah ini sudah nyala. Kita cek untuk menggunakan test fan.
Ini ya, nyala. Ini tanda ada listriknya. Oke. Itu untuk sekian. Oke, untuk sarannya untuk pengembangan proyek ini mungkin ditambahkan fitur push button untuk mengontrol dari jarak jauh, nanti bisa on off ke sistem penyiraman otomatisnya. Jadi nanti kita bisa mendisrupt atau mengganggu sedikit dari sistem penyiraman otomatisnya, itu menjadi manual sementara. Jadinya nanti kita bisa menambahkan kayak misalnya kita ketika kita tekan on, itu kita bisa menjalankan pompa selama beberapa detik atau beberapa menit, tergantung implementasinya ke lahan pertanian atau tanaman yang dituju. Untuk itu nanti itu bisa menggunakan if else, nanti kan ada di luar, mungkin kita nambahin void baru untuk menghidupkan fitur-fitur on off di intinya itu untuk push button di luar dari sistem otomatisnya, sehingga jika kita setelah menekan on, maka dia akan menyala beberapa menit atau beberapa detik, setelah itu akan kembali lagi ke otomatisasi kembali, jadinya tidak akan mengganggu. Atau mungkin pengembangannya ditambahkan ke seperti sensor raindrop, itu nanti bisa seperti untuk hari ini setelah hujan mungkin jadinya hari ini tidak memerlukan penyiraman lagi, itu juga bisa untuk memantau, siapa tahu terdapat miss atau perbedaan data yang membaca antara sensor soil moisture dengan curah hujan atau kondisi lapangan saat ini. Jadinya jika sudah menyiram atau jika setelah hujan dia tidak akan menyiram selama beberapa waktu, mungkin itu bisa, jadinya kita bisa membekukan beberapa waktu gitu. Dan masih banyak lagi pengembangan yang mungkin ada tapi tidak dapat saya jelaskan karena terkendala waktu yang mepet. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. See you.